Saya Dinda Angelina Haryono dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Kemarin kan kita sudah melakukan pengkajian ya terkait pembicaraan tentang keluarga, tentang masalah kesehatan di keluarga, serta penyakit-penyakit yang ada di keluarga. Nah, dari data pengkajian, saya mendapatkan bahwa benar Mbah terkena penyakit diabetes sejak 6 tahun yang lalu, nggih. Nah, terus juga dari data pengkajian bahwa Ibu kurang mengetahui terkait perawatan kesehatan yang harus dilakukan pada Mbak. Ya, benar. Nah, untuk Mbak sendiri juga tahunya kemarin terkait mengurangi makanan manis saja, nggih. Nah, namun kemarin kan juga mengatakan bahwa ingin mengetahui, berharap bahwa kedatangan saya untuk bisa memberikan pengetahuan terkait penyakit diabetes mellitus. Nah, tujuan saya datang ke sini yaitu ingin memberikan pendidikan kesehatan terkait diabetes mellitus. Nah, sekiranya membutuhkan waktu 10-15 menit, apakah Ibu dan Mbak bersedia? Sedia. Apakah posisinya sudah nyaman atau di tempat lain atau di sini saja? Sudah sini aja. Sini aja ya. Cukup. Baik, sebelum saya memberikan pendidikan kesehatan, mungkin bisa diberitahu saya terkait apa saja yang keluarga ketahui terkait penyakit diabetes mellitus. Mungkin bisa dijawab dulu. Suka kencing, udah itu karena Akhirnya bengkak. sering bengkak, lapar, sudah sembuh. Jadi benar sekali Mbak yang Mbak katakan itu. Jadi di sini saya ingin bermaksud untuk melengkapi terkait apa saja gejala, terus komplikasi, serta penanganan yang harus dilakukan untuk mengurangi komplikasi yang ada. Nah, ini saya membuat media, bisa dilihat. Nah, jadi saya mulai, nggih. Jadi bisa dibuka halaman pertama, yaitu pengertian diabetes mellitus. Seperti yang diketahui bahwa diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis, jadi nggak bisa disembuhkan, tapi kita bisa melakukan pengurangan terkait gejala. Jadi ini itu penyakitnya ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Nah, kemarin kan saya sudah mengecek kadar gula darahnya Mbak, yaitu 220 G. Nah, itu termasuk dalam diabetes mellitus. Lalu kita bisa lihat halaman kedua, yaitu tanda gejala. Seperti yang Mbak katakan tadi sudah benar sekali, yaitu ada sering pipis, lalu ada cepat lapar, juga cepat haus. Nah, dari cepat haus ini juga Mbak itu menyebabkan sering kencing itu Mbak, jadi banyak air yang masuk dalam tubuh. Lalu untuk gejala tambahannya sendiri, seperti yang bisa dilihat yaitu ada berat badan menurun. Nah, jadi berat badan ini bisa turun secara drastis, padahal Mbak itu sering lapar gitu akibat dari penyakit ini. Lalu juga ada kesemutan seperti yang kita lihat itu Mbak, kakinya kan masih bengkak nggih. Nah, itu kehitaman juga, pasti sering kesemutan, kram ya. Pada saat jalan juga cepat capek ya Mbak ya. Masih ya? Iya. Masih suka kesemutan ya? Oh, kesemutan ya kadang-kadang, tapi bengkaknya udah bagus. Lalu ada penglihatan kabur. Nah, Mbak kan juga pernah kena katarak nih, tapi sudah pernah dioperasi. Nah, itu termasuk tanda gejalanya juga, Mbak. Lalu ada cepat lelah. Lalu yang ini yaitu luka sulit sembuh. Nah, kenapa luka sulit sembuh, Bu? Jadi kan akibat pembuluh darah itu susah mengalir ke kaki gitu. Jadi aliran darah itu jadi susah, jadi luka itu sulit sembuh. Kan luka itu disembuhkan oleh darah, dibantu oleh darah gitu. Lalu selanjutnya yaitu ada faktor risiko. Nah, ini penting sekali buat Ibu. Jadi ini itu ada faktor risiko DM, yaitu riwayat keluarga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Mbak ini kan terkena diabetes. Jadi kemungkinan besar itu Ibu juga bisa terkena diabetes. Terus seperti yang saya ingin jelaskan di sini, yaitu jika mengalami tanda gejala seperti tadi, jadi bisa diketahui bahwa Ibu itu terkena diabetes atau tidak. Seperti itu. Lalu faktor risiko yang lain ada usia yang lebih dari 40 tahun. Nah, usia ini dikarenakan
semakin bertambahnya usia yaitu menurunnya fungsi tubuh. Jadi kita cepat terkena penyakit seperti itu. Lalu juga ada kegemukan. Nah, kegemukan ini bahaya sekali Mbak, apalagi Mbak yang sudah menderita diabetes. Nah, karena kegemukan ini itu mengganggu fungsi-fungsi tubuh dan fungsi-fungsi tidak maksimal dalam tubuh gitu Mbak. Lalu juga ada kurang aktivitas fisik. Nah, ini juga bisa menyebabkan penyakit diabetes. Lalu juga ada riwayat penyakit jantung. Kan Mbak juga ini Mbak ya, tekanan darahnya tinggi kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Ya, itu bisa menyebabkan juga penyakit DM. Nah, terus juga ini pola hidup penting sekali ini buat keluarga. Jadi, kalau misalnya pola hidupnya itu tidak baik, konsumsi makanan yang kurang bergizi atau sembarangan, mungkin ya banyak gula, banyak lemak, itu juga bisa menyebabkan penyakit DM. Lalu untuk kita bisa mengetahui ini secara pasti apakah kita terkena DM atau tidak, itu melihat dari kadar gula darah. Nah, seperti kemarin kadar gula darah Mbak itu 220. Nah, itu sangat tinggi ya, maksudnya tinggi untuk penyakit diabetes. Itu Mbak, normalnya yaitu kalau gula darah sewaktu itu kurang dari 200. Nah, pada saat 180 saja itu sudah masuk pada pradiabetes gitu. Kemarin waktu saya cek ibu masih normal ya Bu ya, kemarinnya gula darahnya alhamdulillah. Lalu kita bisa balik mungkin ininya. Nah, ini penting sekali ini komplikasi Mbak. Jadi komplikasi ini merupakan gejala yang parah gitu Mbak. Jadi kan tadi sudah ada gejala-gejala yang biasa itu ya Mbak ya. Nah, ini gejala penyakit lainnya nih bisa kena Mbak. Jadi bisa terkena kerusakan jantung, bisa juga katarak, jadi kerusakan ginjal, lalu ada kerusakan pembuluh darah di kaki seperti yang dialami ya Mbak ya. Lalu juga ada kerusakan jaringan atau neuropati. Nah, ini bisa menyebabkan kelemahan pada otot kaki, bahkan bisa mati rasa Mbak nanti. Iya, bisa. Ini juga kerusakan jaringan ini biasanya kalau kita lihat-lihat di penyakit DM itu gangreng gitu ya. Maksudnya luka itu loh, yang diabetes itu. Nah, itu komplikasi yang paling sering kita lihat gitu. Kan nggak sembuh-sembuh tuh. Iya. Bisa juga diamputasi gitu. Ada yang sampai merotol jadi. Ya, nah ini yang paling penting nih buat keluarga, pencegahan nih Mbak. Tindakan pencegahan. Nah, tindakan pencegahan yang pertama ini adalah mengurangi makanan manis. Nah, kemarin seperti yang Ibu katakan bahwa Mbak masih sering mengkonsumsi makanan manis ya. Jadi ini bisa dikurangi Mbak, karena kalau misalnya makanan manis ini sangat memicu kadar gula darah langsung tinggi Mbak. Jadi bisa terkena komplikasi lainnya nantinya gitu. Lalu yang kedua ada rutin mengontrol berat badan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, yaitu kalau misalnya kita kegemukan, itu bisa menyebabkan komplikasi lainnya. Jadi, kita harus mengetahui berat badan ideal kita. Jadi, kalau misalnya udah kita ketahui bahwa berat badan kita berlebih, bisa melakukan diet makanan ya Bu ya Mbak ya. Lalu ada makan sehat dan bergizi. Nah, seperti kemarin tapi saya sudah tanyakan kepada Ibu masaknya bervariasi, ada lauk pauk, ada sayur mayur. Nah, lalu selanjutnya yaitu kita bisa melakukan pengecekan rutin kadar gula darah. Nah, seperti yang dikatakan kan Mbak punya alatnya, nggih. Nah, jadi itu bisa dilakukan secara rutin. Jadi kalau misalnya kita ada yang gula darahnya berlebih di dalam keluarga, jadi bisa langsung diatasi. Mungkin Ibu juga bisa rutin cek gula darahnya juga ya. Lalu ini ada olahraga teratur minimal 3 kali seminggu. Sebaiknya dilakukan 1 jam setelah makan, karena biar nggak cepat lelah ya. Kalau belum makan, kadar gulanya kan nggak ada energi dalam tubuh. Jadi sebaiknya dilakukan 1 jam setelah makan. Nah, ini bisa juga Ibu temani Mbahnya buat olahraga. Jadi penting sekali buat Mbahnya ini yang diabetes. Lalu ini Mbak, yang paling penting juga ini mengurangi stres. Nah, jadi kalau misalnya Mbah stres itu dapat memicu kadar gula darahnya juga bisa tinggi Mbak. Ya Mbak ya, kurangi stresnya ya. Darahnya tuh malah turun. Iya, kalau misalnya stres juga bisa menyebabkan kadar gula darahnya langsung drop Mbak gitu. Iya.
Nah, jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait penyakit diabetes mellitus. Sekiranya mungkin ada Ibu atau Mbak pertanyaan? Oh iya, sebenarnya ada sih yang saya mau tanyakan masalah terkait makanan. Kan yang saya tahu kayaknya makanan yang manis saja. Ada nggak kira-kira makanan selain makanan manis yang dilarang gitu? Iya. Baik sekali pertanyaannya Ibu, ini penting juga ya buat Mbak. Karena Ibu juga menyiapkan masakan ya Iya, setiap masakan harinya. bervariasi, Iya, Ibu. benar sekali. Jadi Ibu ini bisa untuk Mbahnya yaitu mengurangi makanan yang berkarbohidrat sebenarnya Bu. Jadi tetap penting karbohidrat, tapi alangkah lebih baiknya diganti dari nasi putih itu menjadi nasi merah, terus juga bisa diganti jadi gandum, kentang, roti seperti itu. Jadi karena kandungan di nasi putih itu sangat tinggi gulanya ya Bu ya, jadi bisa dikurangi pada nasi merah seperti itu. Kalau untuk sayuran itu sangat penting sekali masih untuk Mbahnya. Mungkin itu aja yang menjadi perhatian ya Bu. Mungkin Mbak ada yang ingin ditanyakan Mbak? Ada mengenai olahraga. Nah olahraga itu kalau nyapu, umpamanya mina-minain tanaman, nyapu tanaman, bersihkan, itu termasuk olahraga apa enggak? Iya, itu saja Mbak. Iya. Iya. Karena kalau olahraga berat saya nggak bisa. Benar sekali. Yang Iya. senang. Baik, saya coba jawab ya. Jadi untuk olahraga nih Mbak, olahraga di sini kan teratur minimal 3 kali seminggu. Nah 3 kali seminggu ini termasuk olahraga apapun Mbak. Jadi Mbak itu kan suka berkebun. Jadi kan pada saat bercocok tanam atau memindahkan tanaman itu kan Mbak berjalan ke sana kemari seperti itu. Jadi itu termasuk juga olahraga. Mbak juga bisa mungkin berjalan kaki aja Mbak. Berjalan kaki sekitar lingkungan itu juga termasuk olahraga. Berjemur. Iya, berjemur itu penting sekali juga Mbak. Lalu juga itu Mbak, kalau misalnya menyapu itu kan juga kita melakukan pergerakan ya Mbak. Ya, apalagi kaki juga itu yang paling penting kan saat jalan itu termasuk olahraga Mbak. Jadi apapun bisa dilakukan. Itu termasuk ya aktivitas fisik seperti itu. Yang penting tidak selalu tidur seperti itu. Jadi tidak tidur. Iya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Bu? Nah, kayak sudah cukup jelas ya. Ya, Mama ya. Sudah jelas ya. Jelas ya? Iya. Jika mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan nanti ya sama saya langsung gitu. Untuk mengetahui nih terkait apa yang sudah saya paparkan, nih saya ingin bertanya kembali terkait apa itu penyakit diabetes mellitus. Mungkin bisa dijawab apa saja tanda gejala nih jika kita terkena diabetes. Mungkin bisa dijawab Ibunya? Ya, seperti tadi dijelaskan, cepat lelah, suka kencing-kencing, kakinya mulai bengkak, sering lapar, sering haus, tapi juga sering ke kamar mandi. Jadi badannya kadang-kadang naiknya cepat, bisa turunnya juga cepat. Kayaknya seperti itu deh. Iya benar sekali Mbak. Terus lalu pertanyaan nih lagi, gimana nih caranya kita untuk mengurangi nih tanda-tanda gejala seperti itu Mbak, mengurangi komplikasi jika kita terkena diabetes nih. Bisa jawab? Cara-caranya gitu, cara-caranya. Mengurangi. Ya dengan olahraga. Olahraga, Makan yang Mengurangi ya. mengurangi manis-manis. yang manis-manis. Apa? Karbohidrat. Iya, Karbohidrat. Sekali. Jadi tersampaikan ya apa Iya. yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan, alhamdulillah sudah tersampaikan dengan baik dan bisa dijawab dengan benar juga. Nah mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya, atas antusiasnya mendengarkan penjelasan dari saya. Jika terdapat salah kata saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.